Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Maulana, pelajaran yang menyenangkan. Pada hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, di sini ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan cerpen? Ya, bagus. Tapi cerita pendek itu bukan pengertiannya ya anak-anak, tapi itu adalah kepanjangannya. Cerpen adalah sebuah cerita yang mengisahkan sebuah atau seorang tokoh dengan satu pokok permasalahan. Jadi intinya cerpen itu terpusatkan hanya pada satu tokoh. Nah, ciri-ciri cerpen ya anak-anak yang paling mudah kita ketahui adalah dia terpusatkan pada satu tokoh. Lalu dia memiliki satu ide gagasan utama. Dan satu lagi, dia tidak lebih dari 10.000 kata. Anak-anak, untuk mengetahui tentang cerpen lebih lanjut dan lebih lengkap, mari kita saksikan video berikut ini. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Maulana. Kita akan belajar mengenai cerpen anak-anak. Ya, setelah sebelumnya kita mempelajari berbagai macam teks, salah satunya yaitu teks argumentasi dan teks berita. Kali ini kita akan belajar tentang cerpen. Pembelajaran dimulai, kalian harus mengetahui dulu ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan materi cerpen sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menguasai materi cerpen dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lainnya. Nah, ini peta pembelajarannya ya. Kalian akan mempelajari tentang apa itu cerpen, unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, serta nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Di sini ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan cerpen? Nah, cerpen adalah karangan prosa yang memusatkan ceritanya pada satu tokoh. Jadi, kalau cerpen itu tokoh utama hanya satu, ya. Pusatnya itu memang satu orang saja, maupun dia sebagai sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga. Jadi tokohnya cuma satu ya kalau cerpen. Nah, di sini ada ciri-ciri cerpen antara lain yang dipastikan cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata, lalu mengandung satu gagasan utama, menyajikan kejadian yang menarik, dan diakhiri dengan ending. Jadi tidak menggantung ya. Kalau cerpen itu berbeda dengan novel yang bisa berseris. Nah, di sini ada peta prosa ya, yaitu cerpen dan novel. Kalau cerpen itu selesai dalam sekali baca, biasanya antara 1.500 sampai 3.000 kata, berisi satu tema dan satu konflik. Konfliknya cuma satu jadinya ya, bercerita tentang sepenggal peristiwa kehidupan. Kalau novel kompleks, banyak ya, banyak sekali dan lebih dari 10.000 kata. Nah, di sini ada unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah cerpen ya. Unsur intrinsik seperti kalian ketahui, unsur yang berasal dari dalam cerita ya. Kalau ekstrinsik, unsur yang berasal dari luar cerita anak-anak. Nah, unsur intrinsik pada cerpen di sini ada 7 ya. Yang pastinya ada tema, tokoh penokohan, latar, sudut pandang, alur, gaya bahasa, dan amanat. Nah, tema seperti kalian ketahui merupakan adalah masalah utamanya atau pokok pikiran ya. Nah, lalu tokoh adalah orang yang adanya ya, orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dalam cerita tersebut. Atau kalau dibahasakan adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa.
Ya. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu utama, pembantu, dan figuran. Kalau berdasarkan watak, yang pastinya jadi 3, ingat ya, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu baik, antagonis itu jahat, dan tritagonis itu penengah. Penokohannya itu bagaimana cara pengarang untuk menggambarkan tokohnya. Ya, ada yang digambarkan secara langsung atau dengan katanya analitik, ada juga yang tidak langsung, dramatik. Kalau analitik itu biasanya dikatakan langsung tokohnya seperti apa. Misalkan dia itu tinggi, berkulit putih, beralis tebal, habis itu murah senyum. Nah, itu langsung atau analitik. Kalau tidak langsung, itu biasanya melalui perbincangan orang lain ataupun bisa juga melalui perbuatan, ya. Nah, di sini selanjutnya itu latar atau setting, yaitu tentang latar tempat, latar waktu, dan suasana. Nah, sudut pandang ya, anak-anak, sudut pandang itu posisi pengarang dalam cerita. Nah, di sini ada terbagi menjadi 2, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama pun dibagi lagi ternyata, yaitu pelaku utama dan pelaku sampingan. Kalau pelaku utama, aku yang menceritakan adalah aku, artinya tokoh aku di situ ialah orang yang benar-benar terlibat, ya. Dia menceritakan sendiri kejadian peristiwanya. Tapi kalau aku pelaku sampingan adalah aku, tokoh aku itu ternyata dia tidak terlibat langsung, tetapi menceritakan kisah orang lain, ya, menceritakan orang lain intinya. Kalau orang ketiga yang biasanya identik dengan nama tokoh, dan orang ketiga pun dibagi menjadi serba tahu dan terarah. Kalau serba tahu berarti dia mengetahui fisiknya, batinnya dari yang diceritakan. Tapi kalau terarah itu hanya mengetahui batinnya saja atau kisahnya saja, tidak terlalu tahu banyak tentang kejadian yang pastinya, ya. Alur atau rangkaian peristiwa, di mana alur ini terbagi menjadi maju, mundur, dan campuran. Tapi kalau dalam cerpen biasanya alur itu ya alur kronologis ataupun alur flashback, ya, atau alur mundur. Nah, alur ini biasanya di sini ada kemasukan, ya, masuk akalan, rasa ingin tahu, kejutan, dan kepaduan. Alur yang memang seharusnya, ya, yaitu pertama pengenalan tokoh dan latar terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan pemunculan masalah atau konflik, dilanjutkan konfliknya mulai menegang, lalu klimaks ini inti dari masalah, ya, puncak dari masalahnya, lalu konfliknya mereda atau anti klimaks namanya, dan diakhiri dengan penyelesaian. Nah, lalu ada gaya bahasa pengarang, bagaimana pengarang menggunakan bahasanya dalam cerita tersebut. Misalkan Kunto Wijoyo banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya karena memang Kunto Wijoyo ini orang Jawa, ya. Lalu amanat itu pesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Lalu ekstrinsik itu ada nilai-nilai, ada latar belakang kehidupan dan situasi sosial diciptakan. Tapi kita akan membahas hanya nilai, ya. Di sini nilai-nilai pada cerpen itu ada banyak, anak-anak. Itu ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, religius, sejarah, ataupun pendidikan. Kalau nilai moral, nilai berkaitan dengan norma. Biasanya nilai moral ini nilai tentang diri sendiri, ya. Kalau nilai sosial, nilai yang berkaitan tentang masalah sosial. Jadi bagaimana nilai ini terkait tentang diri kita terhadap orang lain, interaksinya, ya. Contohnya saja kalau nilai sosial itu saling menolong. Nah, ya. Lalu nilai budaya, yaitu nilai berkaitan tentang kebudayaan, adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat. Contohnya saja nilai budaya itu kalau di Indonesia ini ada yang menyapa, kita menyapa balik. Itu kan salah satu menjadi nilai budaya juga menjadi salah satu nilai moral juga, ya. Ataupun nilai budaya kalau ini pernikahan, ya, harus begini-begini. Nah, itu nilai budaya. Lalu nilai religius, nilai ketuhanan. Contohnya saja rajin berpuasa sunnah ataupun selalu memberikan salam ketika masuk atau berjumpa orang lain, ya.
Lalu ada nilai sejarah, itu nilai berkaitan tentang segala peristiwa di masa lalu yang dianggap penting. Biasanya nilai sejarah ini nilai terkait peristiwa-peristiwa penting ya. Contohnya kemerdekaan Indonesia kita peringati. Terus peristiwa Bandung Lautan Api dan lainnya ya. Lalu yang terakhir nilai pendidikan, nilai yang terkait tentang perubahan dari yang tidak mengetahui menjadi lebih baik ya. Dan ini ada salah satu contoh cerpen di sini tentang hafalan Tono, yaitu Pancasila, yang dimana di sini Tono ini tidak hafal Pancasila. Ya, lalu nih di sini materi tentang Pancasila sudah dijelaskan dari 2 minggu lalu, tetapi Tono belum juga hafal, padahal teman-teman yang lain semuanya hampir sudah bisa menghafal Pancasila. Tidak apa-apa Tono, kamu hafalkan lagi ya, sekarang kamu boleh duduk di bangkumu. Tono tak bergeming, ia tetap berada di depan kelas di samping meja Bu Retno. Tapi Bu, berarti aku bukan warga negara yang baik dong, soalnya nggak hafal Pancasila. Bu Retno tersenyum kembali. Nah, yang hafal Pancasila belum tentu bisa mengamalkannya. Dan warga negara yang baik nggak cuma menghafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tono mengangguk mengerti, lalu teman-teman sekelasnya pun ikut mengangguk juga. Kembali ke tempat duduk dan mengikuti pelajaran sampai waktu belajar selesai. Dan ini unsur intrinsiknya, temanya tentang pendidikan karakter anak. Tokohnya ada Tono, Bu Retno, Ridwan. Penokohannya Tono itu polos, pelupa, ingin tahu banyak hal. Bu Retno baik hati, sabar, ramah. Ridwan agak bandel tapi nurut. Latar dalam kelas sama pagi hari. Ini tempat yang dalam kelas pagi hari waktu. Alurnya maju, sudut pandangnya orang ketiga, karena di sini tidak ada aku, ya. Karena hanya ada dia dan nama ya. Amanatnya pendidikan Pancasila harus ditanamkan sejak dini serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, selain itu nilai yang terdapat dalam situ adalah nilai moral ya, diajarkan untuk tetap ramah, sabar ya, sopan. Nah, itu adalah nilai moral. Kalau nilai pendidikannya yaitu mengajarkan seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan berusaha dari yang tidak bisa menjadi bisa ya anak-anak. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang mengisahkan seorang tokoh dan terpusatkan pada satu tokoh tersebut, dan kisahnya mengambil satu masalah. Ciri-ciri cerpen yang paling mudah kita ketahui ialah tidak lebih dari 10.000 kata, terdapat satu ide ya, dan terpusatkan pada satu tokoh. Selain itu, cerpen memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen itu ada beberapa, yaitu ada nilai moral, nilai sosial, nilai religi, nilai pendidikan, maupun nilai sejarah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai resensi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa kontak Bapak melalui WhatsApp ataupun Telegram. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.